Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Indrayani dari kelas MD 105 dengan NIM 240 2010 10125. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi digital, manfaatnya, tantangan, peluangnya, lalu juga tentang pengaruh e-commerce dan fintech. Yang pertama, apa itu ekonomi digital? Jadi ekonomi digital adalah bentuk ekonomi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Istilah ini mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi di internet, mulai dari e-commerce, fintech, hingga berbagai layanan online lainnya. Ekonomi digital memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui platform digital yang didukung oleh teknologi seperti internet, cloud, internet of things, hingga AI. Ekonomi digital tercipta seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan interaksi masyarakat dunia. Berikut manfaat ekonomi digital. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ekonomi digital memungkinkan proses bisnis berjalan lebih efisien dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya, menggunakan internet untuk mengelola perdagangan atau menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat alur bisnis. Yang kedua, ada memperluas akses pasar. Ekonomi digital memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Misalnya, internet memungkinkan perusahaan kecil dan menengah UMKM di daerah terpencil untuk bersaing dengan perusahaan besar di pasar global. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan inovasi. Ekonomi digital mendorong inovasi dengan menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan. Teknologi digital memungkinkan pengembangan solusi yang lebih canggih dan efisien, serta mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Lalu yang keempat, ada mempermudah akses informasi. Penggunaan teknologi dalam ekonomi digital tak hanya seputar operasional bisnis, tetapi juga termasuk akses informasi. Konsumen, pemilik bisnis, investor, vendor, dan pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses seluruh informasi terkait dengan teknologi digital. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Lalu sekarang kita masuk ke tantangan ekonomi digital. Tantangan ekonomi digital yaitu yang pertama ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi yang berbeda dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital secara menyeluruh. Lalu yang kedua ada perubahan budaya kerja. Transformasi digital mengharuskan perubahan dalam budaya kerja. Budaya seperti jam kerja, lokasi kerja, hingga keterampilan kerja perlu diperhatikan. Perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan memiliki kemampuan digital untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Regulasi dan kepatuhan. Pemerintah harus mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sambil melindungi kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang adil. Perusahaan juga harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku di pasar digital. Lalu yang keempat ada perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan berkembangnya ekonomi digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Perusahaan harus memastikan bahwa inovasi dan produk mereka dilindungi dari pelanggaran hak cipta dan paten. Lalu yang terakhir ada keamanan data dan privacy. Salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi digital adalah menjaga keamanan data dan privasi pengguna. Serangan siber, pencurian identitas, dan kebocoran data adalah ancaman yang harus diatasi oleh perusahaan dan pemerintah untuk melindungi informasi sensitif. Lalu ada juga peluang ekonomi digital. Peluang yang pertama yaitu ada pertumbuhan penggunaan internet. Dengan lebih dari 200 juta pengguna internet di Indonesia, merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Masyarakat yang semakin terhubung membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan menawarkan produk serta layanan yang lebih beragam. Lalu yang kedua ada peningkatan inovasi dan kewirausahaan. Ekonomi digital mendorong munculnya inovasi dan kewirausahaan baru.
Platform e-commerce, fintech, dan aplikasi berbasis teknologi telah memberikan ruang bagi startup untuk berkembang. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Lalu yang ketiga ada efisiensi dan produktivitas. Penerapan teknologi digital dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi proses dan penggunaan data analitik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akses ke pasar. Lalu yang kelima ada akses ke pasar global. Ekonomi digital memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku pengusaha lokal untuk memasuki pasar internasional. Dengan platform online, produk-produk lokal dapat dijual secara langsung ke konsumen di luar negeri, meningkatkan peluang ekspor dan memperluas basis pelanggan. Lalu sekarang bagaimana sih pengaruh e-commerce dan fintech? Jadi e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer, yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Dimensi atau indikator e-commerce adalah akses internet, kemudahan informasi, kemampuan SDM, tanggung jawab material informasi. E-commerce adalah proses pelaksanaan transaksi bisnis seperti distribusi, pembelian, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer, terutama internet dan juga jaringan eksternal. Pengaruh e-commerce dalam bisnis ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah sangat positif. Seperti yang kita tahu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, serta rendahnya adopsi teknologi digital. Salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan memanfaatkan teknologi e-commerce ini. E-commerce telah menjadi platform yang efektif dalam memperluas jangkauan pasar bagi pelaku UMKM. Dengan adanya e-commerce, UMKM dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar internasional. Selain itu, e-commerce memungkinkan pelaku UMKM untuk mengurangi biaya operasional yang sebelumnya diperlakukan untuk memiliki toko fisik. E-commerce dapat memengaruhi bisnis dan UMKM tersebut secara positif, seperti memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan mengurangi biaya operasional. Lalu ada fintech. Istilah fintech atau financial technology adalah penggabungan dari pengelolaan keuangan menggunakan sistem teknologi. Fintech telah menjadi perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan banyak fitur layanan dalam mempermudah dari sisi finansial, seperti digunakan dalam lembaga keuangan, koperasi, perbankan, dan asuransi. Financial teknologi atau fintech ini juga merupakan langkah inovasi dari sektor finansial yang terintegrasi dengan teknologi untuk menghasilkan fasilitas tanpa adanya perantara, mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk. Selain itu juga dapat memberikan privasi, regulasi, dan tantangan hukum, serta memungkinkan dapat memberikan pertumbuhan yang inklusif. Teori KBM mengungkapkan bahwa keunggulan bersaing terletak pada pengetahuan. Salah satunya teknologi di sektor keuangan. Muncul teknologi keuangan yang menjadi alternatif akses keuangan masyarakat. Di lingkungan bisnis yang berubah cepat seperti saat ini, bisnis yang bisa sustain adalah mereka yang dapat beradaptasi dengan perubahan. Kehadiran fintech ini memberikan pengaruh dalam memperkuat inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM. UMKM akan sangat terbantu dengan adanya fintech karena dapat menghilangkan keterbatasan akses ke layanan perbankan,
Berdasarkan penelitian, fintech berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Hal ini sejalan dengan yang mengemukakan terdapat hubungan positif fintech dan inklusi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. Fintech selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Permasalahan tersebut diantaranya adalah kesulitan mendapatkan akses. Fintech juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, due diligence pelanggan yang kolaboratif, berbagai data dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu adalah contoh perusahaan atau startup yang berkembang pesat dengan menggunakan ekonomi digital. Yaitu contohnya adalah seperti Gojek. Gojek berada di urutan paling atas perusahaan startup Indonesia yang memberi dampak signifikan pada ekonomi digital masyarakat. Gojek sendiri didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alwi, dan Michael Milo Moran pada tahun 2009 di Jakarta. Di awal perilisan, Gojek menghadirkan layanan ride-hailing yang menghubungkan konsumen dan jasa transportasi secara online melalui smartphone. Setelah sukses di sektor ride-hailing, Gojek berevolusi menjadi super app dengan memperluas layanannya ke sektor finansial, pengiriman makanan, pembayaran digital, pembelian tiket, dan berbagai layanan on-demand lainnya. Gojek memulai layanannya dengan model business to consumer melalui layanan transportasi Gojek dan GoSend. Perkembangan perusahaan membuat startup Indonesia ini menerapkan variasi model business to business dengan menghadirkan layanan seperti GoKilat, GoBox, GoFood, GoCorp, dan banyak lainnya. Dikutip dari website resmi perusahaan, Gojek berhasil menjadi startup unicorn Indonesia pertama pada tahun 2016 dan perusahaan teknologi paling berpengaruh di tanah air. Sejak tahun 2021, Gojek merger dengan Tokopedia dengan ambisi baru mendominasi pasar Asia Tenggara. Layanan GoTo sendiri saat ini sudah hadir di ratusan kota di Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Startup terbesar di Indonesia ini pun berhasil masuk dalam daftar 20 perusahaan yang mampu mengubah dunia versi majalah Fortune. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.